Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan. Kami bersyukur untuk anda semua pada hari ini kerana dapat menyertai kebaktian online kita hari ini. Kami percaya kita pasti diberkati kerana hadirat Tuhan berserta kalian semua walau dimanapun kalian berada. Di saat kita memuji dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Dengan itu, saya juga mendorong kita semua untuk memberi salam dan mendorong satu sama lain melalui ruangan komen di bawah dengan menaipkan Tuhan kita sangat baik. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tentang tajuk penerobosan. Kisah Para Rasul mencatatkan bagaimana kelahiran gereja mula-mula dan kemudian bertumbuh dan berkembang dan tidak terhalang oleh segala cabaran. Pada hari ini kita akan melihat penerobosan bagi setiap umat Tuhan agar menjadi kuat dan memiliki akar yang dalam sehingga kita menjadi umat Tuhan yang tidak terhalang, yang tidak tergoyahkan oleh ajaran-ajaran sesat ataupun godaan di dunia ini. Sebelum memulakan pujian dan penyembahan, marilah kita melihat kepada ruangan pengumuman minggu ini. Yang pertama, kita harus mendorong supaya kita terus memberi kepada Tuhan dengan sukarela dan sukacita sebagai salah satu cara kita menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Anda boleh memberi melalui transfer bank online, Duit Now, QR Pay atau Sarawak Pay. Terima kasih kerana memberi dengan sukacita kepada rumah Tuhan. Yang kedua, pada hari Jumaat minggu depan, iaitu pada tanggal 29 hari bulan Oktober jam 8 malam, kita akan mengadakan doa bergerak. Saya mewakili gereja secara amnya mendorong semua jemaat untuk turut serta dalam doa bergerak dengan mengambil masa lebih kurang 10 hingga 15 minit untuk berdoa syafaat pada saat kalian balik kerja atau sedang membuat kerja di rumah dengan perkara doa yang akan diberikan oleh unit leader anda masing-masing. Doa yang kita lafazkan sangat bererti dan berkuasa. Mari kita siapkan hati kita dan minda kita untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama. Shalom, selamat pagi kepada semua saudara dan saudari yang berada di rumah pada saat ini. Sekali lagi kita bertemu pada kebaktian online pada pagi ini. Dengan itu kita ingin bersyukur kepada Tuhan kerana diberi kesempatan untuk kita hadir bersama-sama pada pagi ini untuk kita memuji dan menyembah Tuhan kita. Haleluya, amen. Kepagi itu kunya rindu main setiap ikut bala kita nya main setiap lagu iban, lagu puji sembah, lagu puji. Kayaknya puji ke Tuhan bak pagi hari, puji ke Tuhan bak lemai hari, puji ke Tuhan bak malam hari. Barang mayan dor kita dekat muji ke Tuhan kita, amen. Pagi itu orang kitanya sama belah angkat dini-dini dor kita oleh berdiri kini tempat jari lepas kitanya dekat muji ngonyembah Tuhan kita. Haleluya, amen. Pada ke Tuhan, puji ke Tuhan bak pagi hari. Puji ke Tuhan bak pagi hari, puji ke Tuhan belemai hari, puji ke Tuhan malam hari, puji ke Tuhan belama-lama yang angkat ke jari nuan, ayun ke kaki nuan, arang bertanda memuji Tuhan. Angkat ke jari nuan,
ayun ke kaki Tuhan, arang bertanda memuji Tuhan. Pujikan Tuhan berpagi hari, pujikan Tuhan berlemai hari, pujikan Tuhan bermalam hari, pujikan Tuhan berlama-lamanya. Angkat ke jari Tuhan, ayun ke kaki Tuhan, arang bertanda memuji Tuhan. Angkat ke jari Tuhan, ayun ke kaki Tuhan, arang bertanda memuji Tuhan. Sekali baru, pujikan Tuhan berpagi hari, pujikan Tuhan berlemai hari, pujikan Tuhan bermalam hari, pujikan Tuhan berlama-lamanya. Angkat ke jari Tuhan, ayun ke kaki Tuhan, arang bertanda memuji Tuhan. Angkat ke jari Tuhan, ayun ke kaki Tuhan, arang bertanda memuji Tuhan. Arang bertanda memuji Tuhan, arang bertanda memuji Tuhan. Amin, haleluya. Bertanda muji Tuhan. Kita semampai dekat nyembah meninggi ke nama Tuhan kita. Amin. Nangira dini jador kita. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Kejam dia tu, pagi dia tu, aram kita terus nyikap nyendia hati kita indur kita nyak datai ke Tuhan. Amin, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Saudara dan saudari, kita ingin bersyukur setiap hari atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan sentiasa memimpin kita. Karena Tuhan sentiasa bersama dengan kita. Karena Tuhan sentiasa melindungi kita. Saya percaya pada saat ini, saudara dan saudari, tidak kira apa situasi kita, keadaan yang kita tempuhi, cabaran yang kita lalui setiap hari, kita harus serahkan kepada Tuhan. Karena kita percaya Tuhan sentiasa membuka jalan kepada kita. Oleh sebab itu, saudara dan saudari, pada pagi ini saya rindu untuk membawa kita datang kepada Tuhan. Kita ingin menyembah Tuhan karena kita percaya apabila kita memanggil Tuhan, Tuhan akan mendengar suara kita. Jangan pernah takut, jangan pernah cemas, jangan pernah bimbang, karena kita percaya Tuhan sentiasa menuntun langkah kita. Pada pagi ini, saudara dan saudari, mari kita datang ke hadirat Tuhan. Bawa hati kita, bawa kehidupan kita untuk meninggikan nama Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Katakan, Bapakku datang. Bapakku datang, ya Tuhan, menyembahmu di sini. Ku percayakan, amin Yesus, ada bagiku. Haleluya Yesus. Tuhan, sekali lagi katakan amin. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percayakan, haleluya,
usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, haleluya Yesus. Sungguh ajaib dan perkasa Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Mari kita terus menyembah Tuhan pada saat ini. Tinggikan nama Tuhan, muliakanlah nama Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari kita bawa kehidupan kita untuk terus masuk ke hadirat Tuhan. Katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan sekali lagi, amin Yesus. Mari kita datang. Ku nyanyi haleluya, ya Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan sekali lagi. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ya Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku, haleluya Yesus, haleluya Tuhan, amin, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Sungguh ajaib dan besar Tuhan perbuatan-Mu Tuhan. Kuasa-Mu melebihi segalanya Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan semua lagu kami dan doa kami Tuhan ke tangan anak-Mu Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Amin. Salam saudara-saudari, selamat datang ke Kebaktian Online hari ini.
Tidak kira di mana Anda berada, saya percaya Tuhan pasti memiliki rencana yang terbaik untuk setiap kita. Sukacita Tuhan menyertai kita semua. Minggu lepas, Saudara Charles telah menyampaikan khotbah yang bertajuk Titik Perubahan. Dan saya percaya kita semua telah diberkati dengan firman Tuhan. Boleh Anda type di ruang komen kata-kata dorongan untuk satu sama lain. Hari ini kita akan teruskan siri Tak Terhalang dengan tajuk Penerobosan. Oleh itu kita akan melihat di dalam Alkitab bagaimana penerobosan boleh dan harus terjadi di dalam hidup kita. Tuhan menghendaki semua manusia memiliki perhubungan dengannya. Kisah para rasul mencatat bagaimana kelahiran gereja mula-mula dan kemudian bertumbuh dan berkembang. Walaupun menghadapi berbagai cabaran dan halangan, bilangan gereja bertambah setiap hari. Hari ini kita akan melihat penerobosan bagi setiap umat Tuhan agar menjadi kuat dan memiliki akar yang dalam, sehingga kita menjadi umat yang tak terhalang, yang tidak tergoyah oleh ajaran-ajaran sesat ataupun godaan dunia. Oleh itu, mari kita membaca firman Tuhan bersama-sama. Saat ini kita akan membaca Kisah Para Rasul 19 ayat 1-6 dan seterusnya dari ayat 13 sampai 17. Dan saya mau mendorong saudara-saudari untuk membaca pasal 19 secara keseluruhan di tempat dan juga waktu kalian masing-masing. Mari kita baca ayat 1. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapati beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata di dalam bahasa roh dan bernubuat. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling negara itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru. Katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuki roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap terima kasih untuk hari ini. Siapkan hati kami untuk mendengarkan dan menerima firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati kami. Ajar kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Seperti yang kita baca tadi, iblis mau menghalang pekerjaan Tuhan untuk terus berkembang di gereja mula-mula. Namun, kerajaan Tuhan tak terhalang. Walaupun mengalami banyak cobaan dan penganiayaan, di dalam Kisah Para Rasul 19 mengisahkan perjalanan Paulus pergi ke kawasan musuh. Maksudnya di sini adalah musuh rohani, yaitu kawasan yang keras dengan kepercayaan dan penyembahan berhala. Apa yang Paulus lakukan adalah penerobosan kawasan baru. Dan hari ini kita juga akan melihat bagaimana kita dapat melakukan penerobosan dari dalam diri kita juga. Dari ayat yang kita bacakan di Kisah Para Rasul 19, ada 3 kategori orang percaya yang dapat kita lihat di sini.
Pertama, yaitu murid yang masih kurang pengetahuan, di mana mereka kurang memahami firman Tuhan. Kedua, yaitu penyamar, yaitu pengajar sesat atau penipu. Dan yang ketiga adalah mereka yang mempercayai Tuhan-Tuhan lain atau berhala. Karena itu mari kita melihat bagaimana kita dapat membuat penerobosan jika kita berada di dalam kawasan yang memiliki salah satu kategori yang disebutkan di atas, atau tanpa kita sadari, kita sendiri terpengaruh oleh salah satu kategori ini. Mari kita lihat poin yang pertama, yaitu mereka yang kurang pengetahuan tentang firman Tuhan. Apakah penerobosannya? Yaitu dengan mengajarkan firman Tuhan. Paulus tiba di Efesus, dia bertemu dengan beberapa orang murid. Dia memulakan dialog rohani dengan mereka. Dia mendapati mereka kurang memahami firman Tuhan. Mereka hampir untuk menjadi pengikut Kristus, tetapi belum lagi. Oleh itu Paulus menerangkan kepada mereka tentang baptisan di dalam nama Yesus. Mereka percaya dan dibaptis. Dia menumpangkan tangan ke atas mereka dan mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Iman yang benar akan mengubah kehidupan. Murid-murid ini telah membentuk iman yang benar tentang Yesus. Dan mereka juga mengalami pengalaman dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka juga menjadi di antara orang-orang yang percaya pada gereja mula-mula di Efesus. Saya teringat tentang kehidupan saya sebagai orang yang percaya. Saya memerlukan beberapa tahun untuk mempelajari firman Tuhan tentang Yesus. Saya mengikuti siri pemuritan di gereja pengharapan. Walaupun saya telah mengikuti sekolah minggu sejak kecil, tapi saya tahu bahwa saya perlu mendalami firman Tuhan lebih lagi, di mana gereja yang saya mau bertumbuh, yaitu gereja pengharapan. Dan kemudian saya menerima pembaptisan Roh Kudus di salah satu kebaktian doa syafaat. Setelah itu Tuhan memimpin kehidupan saya dengan pimpinan dan dorongan daripada Roh Kudus. Itu membuat saya memahami iman yang benar. Ini mengingatkan saya juga, kita tidak boleh menduga-duga setiap orang yang mengatakan diri mereka Kristen mempunyai pemahaman yang benar mengenai iman. Karena itu kita perlu membuat pemuritan dan juga mengajar tentang firman Tuhan kepada domba-domba yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Dan ketika kita semakin matang bagi orang percaya, marilah kita membantu satu sama lain untuk bertumbuh di dalam iman mereka juga. Bantu mereka terutamanya bagi mereka yang masih muda di dalam iman mereka. Usahakan perbualan rohani karena kita prihatin untuk iman saudara-saudari kita. Saudara-saudari, oleh itu pada hari ini saya ingin menekankan betapa pentingnya untuk kita bersekutu dan membahas tentang firman Tuhan di dalam life group ataupun gereja kita masing-masing. Persekutuan adalah antara satu sama lain adalah sangat penting karena persekutuan akan mendorong dan menguatkan satu sama lain. Life group sangat membantu kita bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam life group kita belajar berdoa, memuji Tuhan dan selalu melayani satu sama lain. Di dalam life group kita juga belajar memahami satu sama lain dengan lebih lagi. Oleh itu setiap orang haruslah terlibat atau berada di dalam life group. Walaupun keadaan saat ini tidak mengizinkan kita untuk bersekutu atau bersekutu secara fisikal antara satu sama lain, namun kita tetap dapat membuat penerobosan, yaitu dengan melalui perjumpaan online seperti Zoom atau Google Meet atau WhatsApp call, ataupun kalian dapat message atau memberi pesanan nota khotbah kepada domba-domba kita. Dan juga kita boleh mengunjungi dan berdoa untuk satu sama lain dengan tetap menjaga SOP. Poin yang kedua yaitu kategori penyamar. Apakah penerobosan yang dapat kita lakukan di sini adalah dengan membongkar kepalsuan. Persinggahan seterusnya ialah rumah ibadat. Paulus menggunakan masa untuk membujuk orang-orang Yahudi tentang kerajaan Tuhan. Orang-orang Yahudi tegar hatinya
Jadi Paulus membawa murid-muridnya dan mengajar mereka di ruang kuliah Tiranus. Oleh Paulus, Allah mengadakan mukjizat yang biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Tetapi orang yang lalu melihat keberkesanan pelayanan Paulus, beberapa orang Yahudi coba meniru apa yang dilakukan oleh Paulus dan menyuruh nama Yesus untuk mengusir roh-roh jahat. Di antara mereka adalah 7 Skewa bersaudara, yaitu anak kepada seorang kepala imam Yahudi. Mereka mempergunakan nama Yesus tetapi tidak percaya kepadanya. Dan apa yang terjadi? Roh jahat menjawab mereka, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuki roh jahat itu menerpa mereka dan mengagagi mereka semua dan mengalahkan, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Amen. Hari ini memang juga ada ajaran-ajaran sesat. Mereka menghalangi pemberitaan Injil dan firman Tuhan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi di rumah ibadat. Dan kadang kita juga mendengar kritikan dari para pengkhotbah yang terkenal. Kita memerlukan hikmat dari Tuhan untuk memilih sumber pengajaran yang benar. Karena itu berhati-hatilah pada saat kita mendengarkan khotbah daripada YouTube. Karena kita perlu tahu dasar daripada kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Amen. Terdapat juga pelayan Tuhan yang melayani untuk tujuan atau kepentingan pribadi. Mereka menggunakan nama Yesus tanpa mengenal Yesus secara pribadi. Namun bukan untuk kita menghakimi mereka. Tetapi seperti Rasul Paulus pernah katakan, walaupun motif mereka salah, tetapi apapun yang terjadi, jika pada saat mereka menggunakan nama Tuhan yang akan ditinggikan, dan akhirnya Tuhan yang akan bekerja dan kebenaran pasti akan dinyatakan. Begitu juga Hollywood movie. Banyak cerita-cerita seram sering menggunakan nama Yesus ataupun menggunakan gambaran pendeta yang menghalau hantu-hantu menggunakan salib dan air kudus. Cerita ini memutarbalikkan fakta bahwa orang-orang yang benar percaya di dalam nama Yesus mampu mengusir roh jahat. Masa saya di sekolah menengah, saya pernah diinjili oleh penganut ajaran sesat. Dia adalah teman sekelas saya. Dia sangat baik dan memiliki hati yang baik. Hal itu membawa saya tertarik dengan ajarannya. Dan mereka memiliki persekutuan yang sangat mesra dan saling mendukung. Saya saat itu sangat devoted. Ini adalah karena kepribadian saya. Bila saya percaya, maka saya akan berkomitmen dan belajar memahami dengan sepenuhnya ajaran mereka. Karena itu saya semakin mendalami pengajaran mereka dengan hati mencari Tuhan. Banyak pertanyaan yang timbul dan kemudian itu membawa saya menemui kebenaran. Dan akhirnya Tuhan membuka pemikiran saya dan menuntun saya kembali kepada jalan yang benar sebelum terlambat. Karena itu saudara-saudari, seperti yang saya katakan, jika kita mencari kebenaran, kebenaran akan memerdekakan kita. Dan kejadian tersebut membawa saya mendekat kepada Tuhan. Walaupun motif mereka tidak benar, tapi Tuhan bekerja dan membawa saya kembali kepada jalan yang benar. Amin. Oleh itu saudara-saudari, secara pribadi, saya sangat rindu untuk setiap orang datang dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Karena di bawah kolong langit ini, hanya nama Yesus saja yang dapat menyelamatkan kita. Dan pada saat kita mengikuti Yesus, kejarlah hadiratnya dan kenalilah Dia secara pribadi melalui firman Tuhan. Maka kita akan melihat penerobosan dalam hidup kita. Amin. Dan kita akan sampai kepada poin yang ketiga, yaitu Tuhan-Tuhan palsu. Dan penerobosan yang dapat kita lakukan adalah dengan melakukan pelepasan terhadap segala berhala. Seperti dalam ayat 24 dikatakan, sebab ada seorang bernama Timotius, seorang tukang perak yang membuat kuil-kuilan Dewi Artemis dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya.
Ia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu dan berkata, "Saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus, tetapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa." Amin. Kita tahu dan setiap manusia kita tahu bahwa Paulus mengajarkan kebenaran, tetapi ada orang yang mencari keuntungan dengan membuat berhala, mencoba memutarbalikkan kebenaran dan menuduh Paulus. Namun di ayat seterusnya kita dapat melihat bahwa ketika ramai orang mendengarkan Injil yang disampaikan oleh Paulus, mereka meninggikan nama Tuhan. Ramai mereka menyerahkan kehidupan mereka kehidupan mereka kepada Yesus. Mereka mengumpulkan kitab-kitab suci dan membakarnya. Karena itu saudara-saudari, kebenaran yang dinyatakan tidak akan digoyahkan oleh tipu muslihat iblis. Dan kita perlu membangun iman yang benar pada setiap orang percaya. Dan tanda iman yang benar adalah mereka tahu mereka ada kepercayaan lama yang mereka miliki dan itu adalah salah. Dan mereka mau melepaskan segala kepercayaan dan penyembahan berhala dan hidup benar di dalam Kristus. Untuk membuang kepercayaan lama yang tidak benar ini memerlukan tindakan yang drastis. Latar belakang keluarga saya adalah penganut Buddha. Puji Tuhan, sekarang hampir seluruh ahli keluarga saya telah menerima Kristus. Tapi apa yang nak saya kongsikan adalah setelah saya percaya kepada Yesus, saya perlu melakukan pelepasan atas tradisi dan kepercayaan nenek moyang saya. Suatu ketika pada saat saya masih kuliah, ketika datuk saya meninggal, saya balik ke kampung saya untuk pengebumiannya. Masa itu saya sangat risau. Walaupun saya sedih karena kehilangan datuk saya, tapi saya juga takut untuk pulang. Karena mama dan keluarga saya akan expect saya untuk berlutut dan sembahyang menggunakan colok. Saya terus berdoa syafaat sepanjang perjalanan pulang. Pada saat saya sampai di depan rumah, saya langsung menangis karena saya sedih dan sangat takut. Tapi saya tak berani bercakap apa-apa. Dan saya frozen saat mama saya menghulurkan colok kepada saya. Dan saudara-saudari, sesuatu mukjizat terjadi. Kakak saya lah mendekati mama saya dan mengatakan bahwa saya tidak mau sembahyang dengan colok. Dan mereka mengizinkan dan membiarkan saya hanya berdiri saja di sana dan berdoa. Pada saat saya berdoa, saya hanya berdoa kepada Yesus. Dan saya dapat merasakan damai Tuhan saat itu. Saya mau mengkongsikan perkara ini, yaitu untuk mendorong kita, walaupun kadang sulit bagi kita untuk melepaskan tradisi nenek moyang, karena takut menyakiti atau menentang keluarga kita. Tetapi ingatlah, jika kita bertekad, Tuhan akan bekerja dan mereka akan menghormati keputusan kita. Amin. Dan satu hal lagi yang saya nak tekankan di sini, yaitu isu yang kita hadapi bukan hanya hal-hal gaib saja atau kepercayaan nenek moyang, tetapi penyembahan berhala dan tuhan-tuhan palsu kadang juga dalam bentuk material. Sesuatu yang melibatkan apa yang ada di hati kita. Segala sesuatu boleh menjadi berhala. Mencintai uang lebih daripada Tuhan, itulah berhala. Mencintai seseorang lebih daripada Tuhan, itu pun berhala. Mencintai reputasi kita lebih daripada Tuhan, itu mungkin adalah berhala kita. Apa yang harus kita lakukan adalah dengan mengenal pasti berhala di dalam hidup kita dan remukannya, berdoa untuk pelepasan dan bertobat dan kembali kepada Tuhan. Kita harus menegur dengan kasih dan menyatakan kebenaran kepada saudara dan saudara kita juga yang kelihatan mulai berpaling kepada berhala. Apakah itu perkara kepercayaan atau hal gaib ataupun perkara material. Jadi sebagai kesimpulan, Paulus melangkah ke dalam kawasan musuh dan menerobos kem musuh dengan meletakkan fondasi yang kuat pada umat Tuhan dengan ajaran yang benar dan membongkar kepalsuan dan meremukkan berhala-berhala. Marilah kita membangun iman kita atas dasar firman Tuhan, sehingga kita dapat berdiri teguh dengan melalui segala cobaan,
penganiayaan, dan kita tidak diombang-ambingkan oleh segala ajaran yang ada di dunia ini. Karena firman Tuhan mengingatkan kita bahwa pada akhir zaman ada banyak ajaran-ajaran sesat dan banyak orang yang berpaling kepada pengajaran yang hanya terdengar sedap di telinga, yaitu ajaran-ajaran yang menguntungkan diri sendiri, mudah dan tidak memerlukan pengorbanan untuk hidup benar dan suci di hadapan Tuhan. Karena itu saudara-saudari, bersamaan kita berdoa, pada hari ini marilah kita melihat di dalam diri kita, apakah ada berhala di dalam hidup kita? Apa yang menjadi tembok kita dengan Tuhan? Apa saja benda yang kita cintai yang memisahkan kita daripada Tuhan? Tuhan bukan mau merampas hak kita, tapi Tuhan ingin kita rela menyerahkan hak kita kepada Dia, supaya Dia dapat memberikan kepada kita yang baik dan yang terbaik bagi hidup kita. Bersamaan musik bermain, saya mau memberikan 1 menit untuk kita menyatakan kepada Tuhan perkara-perkara yang ingin kita lepaskan di dalam kehidupan kita, untuk melihat penerobosan terjadi. Serahkan kepada Tuhan dan berdoalah. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menguatkan kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau serahkan segala berhala-berhala di dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami dapat melihat penerobosan di dalam kehidupan kami. Berikan kekuatan Roh Kudus kepada kami untuk meremukkan Tuhan berhala-berhala dan melepaskan segala perkara yang membelenggu kami Tuhan. Kami percaya bahwa melalui penerobosan ini akan membuat kami dapat menggenapi rencana-Mu di dalam hidup kami. Bersama dengan Tuhan, kita lebih daripada pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada setiap kalian yang telah mengikuti kami sepanjang kebaktian ini. Sila kongsi firman Tuhan ini kepada kawan-kawan, keluarga, dan juga mereka yang kalian mau jangkau untuk menyampaikan Injil kepada mereka yang belum mengenal Tuhan. Jumpa minggu hadapan.